Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Terjemahan langsungnya berkata, Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Injil Matius adalah Injil kerajaan sorga. Dalam Matius pasal 5-7, Tuhan Yesus sebagai Raja menyampaikan kepada murid-muridnya firman yang dapat disebut sebagai undang-undang kerajaan sorga atau konstitusi kerajaan sorga. Kita dapat melihat wahyu tentang kehidupan rohani dan prinsip-prinsip sorgawi mengenai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3-12 menggambarkan sifat dasar hakiki kaum beriman sebagai warga kerajaan sorga yang menikmati 9 berkat. Berkat sifat dasar pertama warga kerajaan sorga adalah miskin dalam roh. Roh dalam ayat 3 bukan mengacu kepada roh Allah, melainkan roh manusia kita, yaitu bagian yang paling dalam dari diri kita, organ untuk berkontak dengan Allah dan memahami hal-hal rohani. Miskin di dalam roh bukan berarti memiliki roh yang miskin. Memiliki roh yang miskin sangatlah menyedihkan. Tetapi jika kita miskin di dalam roh, kita berbahagia dan diberkati. Apakah makna miskin di dalam roh? Miskin dalam roh bukan hanya rendah hati, tetapi juga dikosongkan dalam roh, dalam kedalaman diri manusia kita. Ini berarti kita tidak berpegang pada hal-hal yang lama, tetapi rela dikosongkan, dihampakan, terbuka untuk menerima hal-hal yang baru, hal-hal dari kerajaan sorga. Miskin di dalam roh berarti kita membuka roh kita, terbuka dari kedalaman batin kita, dihampakan dari semua hal-hal selain diri Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dapat masuk dalam roh kita. Apakah roh kita terbuka kepadanya? Apakah roh kita terisi oleh hal-hal yang lama, konsep diri sendiri, dan pemikiran yang duniawi? Kita harus terbuka dari kedalaman diri kita, membuang semua konsepsi, opini, serta pikiran-pikiran yang telah memenuhi kita. Syarat utama untuk mengalami kelimpahan Tuhan, untuk diberkati oleh Allah, dan mengalami pekerjaan Roh Kudus ialah kekosongan diri kita di hadirat Allah. Kalau tidak, kita tidak bisa mengharapkan mendapat sesuatu dari Allah. Jika kita menghendaki sepanjang jalan kehidupan kita dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan, maka kita harus selalu mengosongkan diri. Pengalaman mengosongkan diri itu makin lama makin dalam. Karena itu kita tidak dapat berkata bahwa kita sudah kosong sampai tuntas, sampai tidak dapat dan tidak perlu dikosongkan lagi. Saudara-saudari, kita perlu dikosongkan dari hari ke hari. Lewat 1 bulan lagi kita perlu dikosongkan. Lewat 1 tahun tetap perlu dikosongkan. Sekalipun kelihatannya kita sudah kosong, tetapi setelah lewat sejangka waktu, kita masih tetap perlu dikosongkan. Bukan karena sekali sudah kosong maka selamanya kosong. Juga bukan karena sekali sudah berlimpah selamanya berlimpah. Bila diri kita kosong, saat itu kita baru dapat dipenuhi oleh diri Tuhan. Firman Allah dalam Lukas 1 ayat 53 memberi janji dengan tegas. Orang yang lapar dikenyangkan dengan kebajikan, dan orang yang kaya disuruh pergi dengan kosong. Kita perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita digali lebih dalam lagi. Mohon Tuhan menciptakan lebih banyak tempat yang kosong agar Roh Kudus dapat memenuhi kita. Kalau ada lebih banyak tempat kosong tersedia bagi Tuhan, maka lebih banyak pula Dia dapat memenuhi kita. Pahala pertama warga kerajaan yang memiliki sifat dasar miskin dalam roh ialah mempunyai kerajaan surga.
Kata empunya dalam Matius 5 ayat 3 membuktikan bahwa kerajaan sorga adalah hak kita pada zaman ini. Alangkah bahagianya miskin di dalam roh. Jika kita miskin di dalam roh, maka kitalah yang empunya kerajaan sorga hari ini. Jika kita menerima perkataan ini ke dalam diri kita, maka hidup kita tidak akan sama seperti yang dulu. Haleluya, kitalah yang empunya kerajaan sorga. Diberkatilah dan berbahagialah kita yang miskin dalam roh, karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Jika kita miskin di dalam roh, kita dapat memahami, memiliki kerajaan sorga. Jika kita miskin di dalam roh, kerajaan sorga adalah milik kita. Jika kita tidak miskin di dalam roh, kita tidak akan memiliki ruang bagi Kristus Sang Raja untuk masuk dan mendirikan kerajaannya di dalam batin kita. Namun, ketika kita telah mengosongkan roh kita, Sang Raja akan membawa kerajaan sorga masuk ke dalam kita. Ketika Ia masuk ke dalam kita, Ia dapat memerintah sebagai Raja dan mendirikan kerajaan sorga di dalam kita. Seorang saudara pernah bersaksi bahwa Tuhan Yesus hidup di dalamnya. Saat Ia akan marah, Tuhan Sang Raja itu tidak membiarkannya. Ia memang masih memiliki daging, tetapi setiap kali Ia marah, Tuhan Yesus memerintah atas dirinya dan menghalanginya. Sebelumnya, tindakan istrinya membuatnya sangat marah. Namun, sekarang Tuhan hidup di dalam dia sebagai Raja yang hidup. Tuhan melarangnya. Tuhan tidak membiarkannya untuk marah-marah dan kehilangan temperamennya. Karena itu, jika kita miskin di dalam roh, kitalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus Sang Raja sedang membawa kita menempuh hidup gereja yang normal dan tepat sebagai realitas kerajaan surga. Jika kita adalah para pemenang, maka pada kedatangannya kembali, kita akan dibawa ke dalam pernyataan kerajaan surga dalam kerajaan 1000 tahun. Orang-orang Kristen yang mundur dan gagal, mereka akan kehilangan realitas kerajaan surga pada masa kini dan pernyataan kerajaan surga pada masa yang akan datang. Semoga kita menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Raja yang membawa kerajaan surga masuk ke dalam diri kami. Kami rindu menjadi orang yang selalu dikosongkan, menjadi orang yang miskin di dalam roh, agar kami mempunyai kerajaan surga pada masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan, biarlah Engkau memenuhi diri kami dan memerintah kami dengan kedaulatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian. Amin.